Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Baik, oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, sahabat-sahabatku, jadi memang apa yang tidak viral kalau di TikTok ya, netizen ini memang pinter-pinter dah ya. Kata-kata lucu bisa viral. Nah, terutama di sesi-sesi debat kemarin ya, banyak sekali netizen-netizen di TikTok ini memparodikan kata-kata Pak Prabowo ya. Yang waktu itu sorry ya. Dan banyak sekali netizen yang memparodikan itu, dan ya kita bisa ngakak ya, lucu juga ya. Oke, jadi apapun ya guys, mari kita simak video ini bersama-sama. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe jika Anda suka dengan channel ini. Dan terima kasih. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Oke guys, lucu sekali lah itu kata-kata ataupun parodi ya, kata-kata Pak Prabowo yang bilang sorry ya. Itu viral sekali dan jadi trending topik juga. Aku melihatnya sih lucu ya. Ya, karena Pak Prabowo ini sekarang bukan bukan kayak dulu lagi ya, yang waktu berapi-api ataupun kayak orang gila kuasa. Yang enggak ya, menurut saya sekarang enggak ya. Pak Prabowo ini lebih gemoy, lebih santuy sekarang ya. Nah guys, dari calon pasangan satu memang ya kelihatan pintar ya kan, kelihatan pintar memang lah kan. Nah dari calon pasangan tiga ya bijak ya, pintar. Nah kalau pasangan calon pasangan nomor 2 ini gimana menurut Anda? Kalau menurut saya sih pintar iya, bijak iya, tetapi Pak Prabowo itu saya menilainya di sesi debat itu apa adanya ya, tidak berkata-kata lebih. Pak Prabowo itu sejenis kayak jujur aja gitu perasaannya waktu debat itu, karena Pak Prabowo ini saya lihat tidak pandai mengatur kata-kata, mengolah kata-kata ya. Tetapi saya melihat dari raut wajah Pak Prabowo kalau Bapak Prabowo ini ikhlas ya, ikhlas untuk memimpin Indonesia ini. Nah, kekurangan Pak Prabowo hanya itulah ya guys, menurut saya tidak bisa merangkai kata-kata ketika debat ya. Kalau soal kata-kata Anies nomor 1 lah ya, Ganjar nomor 2. Tetapi kalau soal kerja ataupun memimpin Indonesia ini, saya yakin sekali Bapak Prabowo yang paling ikhlas, paling jujur, dan insya Allah paling tegas untuk memimpin Indonesia ini. Dan mari kita dengar ini pernyataan abang kita ini tentang kelemahan Pak Prabowo, kekurangan Pak Prabowo, kurang lebih seperti itu. Satu-satunya kekurangan Bapak Prabowo Subianto sebagai politisi, beliau itu terlalu polos,
terlalu jujur dan terlalu tulus. Setiap kali beliau menyampaikan pidato atau terlibat dalam debat capres seperti kemarin, panggung politik bagi dia seolah menjadi panggung kejujuran. Karakter yang nyaris punah di dalam dunia politik masa kini. Bapak Prabowo tidak seperti politisi pada umumnya yang mahir menyusun narasi dan mengemas dirinya dalam lapisan-lapisan pencitraan politik. Dia adalah manusia terbuka yang tak mampu menyembunyikan esensi dirinya di balik tirai politik. Bahkan dalam dunia di mana setiap gestur diatur dan setiap kata dihitung, Bapak Prabowo muncul sebagai pemberontak yang menolak untuk menyembunyikan sisi-sisi manusiawi yang membuatnya jauh dari kesan perfect politician. Kepribadian Bapak Prabowo ini menggambarkan kepribadian dengan kualitas kejujuran yang otentik. Kepribadian beliau adalah contoh yang langka dari segala jenis kepribadian yang sulit untuk disalahartikan. Tidak ada kedok atau sandiwara, hanya ketulusan dan kejujuran yang mengalir begitu saja. Sementara politisi lain terjerat dalam jaring kesan palsu, Bapak Prabowo tetap utuh menjadi dirinya sendiri meski resiko penilaian publik mengintainya. Ketidakmampuan Bapak Prabowo untuk memainkan peran dalam sandiwara politik menciptakan kontras yang mencolok di tengah panggung politik Indonesia. Bahkan, kejujuran yang disajikan secara mentah-mentah dan tanpa redaksi dapat diartikan sebagai kelangkaan dalam dunia politik, di mana kadang-kadang kebenaran bisa menjadi komoditas langka. Bapak Prabowo mungkin tidak mahir dalam seni pencitraan, tetapi keaslian yang dia tampilkan dapat dianggap sebagai keberanian untuk memimpin dengan integritas. Sebagai negara dengan kompleksitas lapisan sosial dan politik, Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu memotret realitas apa adanya. Dalam hal ini, Bapak Prabowo bisa menjadi simbol keberanian untuk menjadi manusia sejati dalam arena yang penuh dengan strategi dan permainan diplomasi. Mungkin dalam ketidakmampuannya untuk berbohong, kita dapat menemukan harapan bahwa kejujuran masih memiliki tempat dalam kepemimpinan, bahkan di tengah lautan politik yang kompleks. Itu pendapat saya. Kalau ada pendapat lain, kita diskusi di kolom komentar. Thank you. Yes, nah, saya setuju dengan apa kata-kata abang kita ini. Kalau kita melihat Bapak Prabowo ya, memang kelemahan Bapak Prabowo itu hanya dari segi kata-kata, tidak pandai mengatur kata-kata, tidak pandai mengolah kata-kata untuk meyakinkan masyarakat. Tetapi kita bisa lihat keikhlasan dari raut wajah Bapak Prabowo ini, ikhlas untuk memimpin Indonesia ini. Jujur ya, mengatakan, bukan di sesi debat itu saya bukan melihat Pak Prabowo itu untuk mengolah kata-kata ya. Hanya saja Bapak Prabowo itu hanya untuk meluahkan isi hatinya yang ikhlas dan jujur. Nah lah, mantap sekali nih guys. Jadi ya, dari pasangan 1, 2, dan 3 memang Pak Prabowo lah paling lemah kalau dari segi kata-kata. Tapi saya yakin dan mungkin masyarakat banyak yakin ya kalau Bapak Prabowo inilah yang paling ikhlas memimpin Indonesia ini. Tidak pandai berkata-kata ya, tidak pandai merangkai kata seperti Pak Anies, tetapi saya yakin sekali Bapak Prabowo lah yang paling ikhlas memimpin Indonesia ini. Nah, jadi gimana nih guys menurut kalian? Apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3 pilihan Anda? Ya, sesuaikan, tentukan sesuai keinginan Anda, dan ya kalau boleh menangkan nomor 2 ya guys, Prabowo Gibran. Pak Prabowo Gibran. Oke guys, saya tidak suka lah yang ngomong terlalu manis. Saya tidak suka yang terlalu mengatur kata-kata ya. Yang ngomong apa adanya aja lah ya guys. Yang penting kerjanya nyata ya. Oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.